Desa bukan sarang korupsi. Gurita korupsi di negeri ini masih teramat kuat mencengkram. Hampir tidak ada wilayah, program, apalagi proyek yang bisa disteril dari perilaku lancung nan culas tersebut. Saking kuatnya gurita itu, virus korupsi menjalar kemana-mana, bahkan hingga struktur pemerintahan terbawah, yakni desa. Bila mengacu data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita mendapati angka bahwa sepanjang 2012-2021 terjadi 601 kasus korupsi dana desa yang menjerat 686 perangkat dan kepala desa Kades. Adapun berdasarkan data Kejaksaan Agung Kejagung malah makin memprihatinkan. Tren korupsi yang melibatkan kepala desa menurut data Kejagung itu tidak sekadar meningkat, melainkan naik signifikan. Pada tahun 2023, ada 184 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa. Setahun kemudian meningkat menjadi 275 kasus. Lalu pada paruh pertama 2025 ini, kasus yang melibatkan Kades melonjak menjadi 489 kasus. Angka-angka itu jelas tidak boleh dipahami sebagai sekadar angka. Bahkan pernyataan keprihatinan pun tidak cukup dipandang sebagai sesuatu yang memprihatinkan. Bayangkan, dalam kurun hanya setengah tahun, kasus korupsi yang melibatkan kepala desa sudah melonjak hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kasus yang sama di tahun sebelumnya. Beragam modus dan pola korupsi pun dilakukan para perangkat dan kades itu, termasuk menggunakan dana desa untuk hal-hal di luar yang seharusnya. Mereka juga ada yang menyalahgunakan uang yang mestinya untuk mobil operasional, malah disimpangkan guna membayar paranormal. Padahal mobil operasional amat penting bagi kades dan perangkat desa untuk lebih aktif berinteraksi dengan rakyat dan melayani rakyat. Kian maraknya korupsi yang melibatkan kades dan perangkat desa harus jadi alarm untuk segera merombak sistem pengawasan yang dijalankan selama ini. Apalagi berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan BPK menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan lebih anti korupsi ketimbang di perdesaan. Ternyata keguyuban dan hubungan kekerabatan yang kuat di masyarakat perdesaan berbuah pada sikap untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah serta menghindari konflik. Akhirnya, masyarakat perdesaan cenderung permisif terhadap tindak pidana korupsi. Sikap anti korupsi dianggap membuat suasana di kalangan antar warga menjadi tidak harmonis. Maka, pengetatan sistem itu harus segera dijalankan secara bersamaan dengan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan desa. Prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas harus masuk desa. Persoalan kapasitas aparatur desa yang kerap menjadi persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa mesti segera dibereskan. Apalagi kini mereka harus mengelola dana negara hingga miliaran rupiah. Maka menyetop bunyi keras alarm pada pemerintahan desa tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tanpa ada perencanaan dan tata kelola anggaran yang memadai, para kades akhirnya merasa anggaran itu bak durian runtuh yang seolah bisa dipakai seenaknya, termasuk untuk keperluan pribadi. Harus ada audit dan standarisasi digitalisasi penggunaan keuangan, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan tanpa harus membuat kades mengakhiri karir di balik jeruji. Publik tentu berharap kades yang menjadi pencoleng hanyalah setitik nila di tengah susu sebelanga atau hanya sebagian kecil dari lebih dari 75.000 desa di tanah air. Jangan sampai kejadian korupsi di level kades yang diungkap Kejagung ternyata hanya fenomena gunung es, alias masih jauh lebih banyak lagi kades korupsi yang tersembunyi di bawah namun menunggu waktu untuk terungkap. Amit-amit.